Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah buah karya Bapak Haidar Nasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan tema agama jadi tersangka, dilakukan dengan cara sistematif dan masif oleh kelompok yang tidak menyukai agama, tentunya dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Hari ini isu hangat yang akan saya hidangkan kepada seluruh penonton kaum muslimin di mana saja berada, berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan isu radikalisme yang menjadikan agama sebagai tersangka. Kalau disebut agama sebagai tersangka, sudah pasti menuduh Islam itu sebagai sumber permasalahan. Jadi Islam itu dituduh sebagai sumber permasalahan. Yang saya dengar isu semacam ini biasanya dari oten-oten dia. Selalu mengangkat kekesalannya dengan memberikan kritik tidak pada tempatnya atau menebar isu yang merugikan umat Islam, bahwa Islam itu biang dari segalanya. Tak segan-segan kelompok oten itu menyebutnya dengan kadrun itu, terhadap siapapun yang punya nyali besar menegakkan kebenaran. Aneh kalau kemudian ada orang Islam yang turut menyusul sikap oten-oten itu dengan lebih populerkan anti-Islamnya lewat Islamfobia. Jadi kelompok Islamfobia ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Islah Bahrawi, oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kemarin saya sempat diskusi dengan Sufyan Ats-Tsauri yang tentu saja mereka tidak terima karena cara-cara Sufyan Ats-Tsauri yang juga tidak sopan ya di grup Muhammadiyah. Jadi dia bahkan ingin mempengaruhi grup Muhammadiyah yang sudah tahu saya dengan fitnah-fitnah kejinya ya. Memang gaya-gayanya teroris begitu itu. Itu yang saya perhatikan. Dia sampai sekarang tulisannya banyak di saya. Itu tentang Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian teman-teman saya juga ikut mengkritisi dia malah dibilang otong gitu. Ya biar kapok dia itu. Ini berkaitan dengan pernyataan Bapak Haidar Nasir ya. Karena di sini ada upaya penguasa tunggal dari paham yang ada di Indonesia. Tujuannya yang disebut dengan istilah rejimisasi paham. Bahwa yang layak, yang pantas menjadikan paham itu adalah mereka. Kalau selain mereka itu salah semuanya. Model takfiri mereka yaitu dengan cara menuduh kelompok-kelompok yang tak sejalan dengan pikirannya sebagai teroris. Kelompok yang tak sejalan dengan pikirannya
diadili oleh mereka sebagai radikalis. Bahkan sifat-sifat radikalisme ini disematkan oleh kelompok ini kepada siapapun yang tak sejalan dengannya, terutama kelompok yang disebut Wahabi. Bahkan mereka berbaur dengan kekuasaan, menyatu, yaitu memberikan informasi yang salah terhadap kekuasaan dengan melahirkan undang-undang di kepolisian agar seluruh polisi yang mengamalkan amalan Salafi Wahabi itu harus ditindak gitu. Baik, nah di sini di Indonesia ada dua pemahaman, NU dan Muhammadiyah. Itu yang mungkin perlu ditarik dulu, itu NU dan Muhammadiyah. Nah, yang banyak persamaannya dalam hal solat itu adalah Salafi. Jika misalnya polisi yang melaksanakan ajaran Muhammadiyah itu disinyalir Wahabi, artinya sudah merupakan ancaman terhadap Muhammadiyah. Karena memang banyak sekali polisi-polisi yang kita lihat yaitu mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di Muhammadiyah. Salatnya seperti yang diamalkan di Muhammadiyah. Kalau ini kemudian dipaksa sebagaimana yang terjadi di NU, artinya ini ada pemaksaan, dibikin undang-undang supaya mengikuti cara yang NU saja, yang Muhammadiyah jangan gitu. Ini konyol ini orang ini menurut saya. Salah satu pemikiran yang amburadul dari timnya di kepolisian dengan melibatkan orang NU saja itu akan sangat berbahaya itu. Itu pertama. Nah, ini pula yang sempat disindir oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir berkaitan dengan Ibnu Taimiyah yang seringkali menjadi sasaran kelompok intoleransi ini, yang selalu berbendera toleransi tapi intoleran, yaitu dengan ngacak-ngacak kesatuan Indonesia dengan berpura-pura menghimbau persatuan gitu ya. Ya mereka aja yang saya lihat itu hanya kelompok mereka saja yang terbakar. Di Muhammadiyah itu tidak ada terbakar. Hanya kelompok mereka saja yang terbakar setiap harinya itu ya. Terutama Islah Bahrawi ini menjadi corong dari kelompoknya, menunjukkan sakit hatinya kepada Salafi itu. Muhammadiyah mana? Muhammadiyah tidak pernah seperti itu. Muhammadiyah tidak pernah bermusuhan dengan Salafi. Karena memang Muhammadiyah lah, kalau dikatakan di Muhammadiyah ini, Muhammadiyah lah yang sebenarnya sangat NKRI gitu ya. Muhammadiyah lah yang sangat Pancasilais. Karena sejak dulu sampai sekarang tidak pernah mengusik kelompok lain. Yang sering mengusik kelompok lain itu tetangga gitu. Itu ya. Jadi itu pertama. Apa? Ini sorotan Bapak Haidar Nasir sebagai berikut. Jadi ceroboh Ibnu Taimiyah dimasukkan salah satu sumber paham radikalisme. Nah ini sikap Muhammadiyah terhadap Ibnu Taimiyah. Jadi ceroboh Ibnu Taimiyah dimasukkan salah satu tokoh sumber paham radikalisme. Apa yang dimaksud oleh Bapak Haidar Nasir ini berkaitan dengan tuduhan orang-orang terhadap Ibnu Taimiyah. Kalau di Indonesia ini yang sering mengeluarkan tuduhan dan kritik bodoh itu diantaranya adalah ya Islah Bahrawi yang dikatakan sumber terorisme itu. Padahal tidak tahu sejarah Ibnu Taimiyah dan tidak tahu kitab-kitab Ibnu Taimiyah berapa gitu. Pokok ngomong saja lah, yang penting bisa menggambarkan Ibnu Taimiyah sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang Syiah. Jadi kayaknya orang-orang ini sudah banyak terpengaruh oleh pemikiran Rafidhah ya, yang anti Ibnu Taimiyah. Nah,
Ada juga yang kita kenal dengan siapa namanya, Dr. Ar-Razi Hasim, juga kadang-kadang sok ngeritik Ibnu Taimiyah. Sebelum saya melanjutkan, kita tahu Ibnu Taimiyah itu adalah seorang yang pada masa hidupnya sangat kontroversi karena keilmuannya yang tiada tanding dan pilih tanding ya. Tidak ada seorang pun ulama melainkan pasti itu kiok di depan Ibnu Taimiyah. Terutama yang paling banyak tersinggung itu adalah kuburiyun dan kelompok torikoh serta sufi. Pantas kalau sekarang ulama-ulama sufi kuburiyun itu ngamuk kepada Ibnu Taimiyah, membalaskan dendamnya dahulu kala yang oleh Ibnu Taimiyah dikalahkan. Kita tahu Ibnu Taimiyah ini meninggalnya saja itu sampai 60.000 orang yang melayat ke kuburan Ibnu Taimiyah ketika itu. Karena memang hebatnya seorang Ibnu Taimiyah ketika itu. Kitabnya banyak karena beliau sejak kecil umur 9 tahun sudah hafal Quran ya. Kemudian hafal ribuan hadis dengan sanadnya. Bahkan termasuk ulama jarh wa ta'dil yang bisa melemahkan dan mensahihkan hadis sebagaimana ulama-ulama hadis lainnya. Juga memiliki mengetahui bisa menghafal seluruh kitab-kitab fikih dari 4 mazhab. Demikian juga seringkali menyerang kelompok-kelompok filsafat. Demikian juga beliau tidak pernah berhenti memberikan kritik tajam kepada kelompok Asy'ariyah. Wajar kalau sekarang kelompok Asy'ariyah seluruhnya di dunia ini ditujukan kepada Ibnu Taimiyah sebagai tertuduh itu. Jadi saya tidak heran kalau kelompok-kelompok ini ngamuk kepada Ibnu Taimiyah, karena ini sebenarnya masalah paham, bukan hanya yang dikatakan oleh Islah Barawi wala dan bara, taunya cuma itu doang gitu. Padahal kalau dibaca Ibnu Taimiyah itu kitabnya berbab-bab. Darut Ta'arrud itu adalah kitab yang tidak pernah dipelajari bagaimana cara berfikirnya Ibnu Taimiyah. Ini tidak ada tolok bandingnya di dunia Islam sampai sekarang ini. Pantas kalau Ibnu Taimiyah kemudian dibenci itu. Kemudian Bapak Haidar Nassim mengatakan ada pendapat yang sangat ceroboh memasukkan ulama Ibnu Taimiyah sebagai salah satu sumber paham radikalisme. Jadi di sini nyata sekali. Jadi di sini nyata sekali ada pendapat yang sangat ceroboh memasukkan ulama Ibnu Taimiyah sebagai salah satu sumber paham radikalisme. Itu ceroboh banget menurut Bapak Haidar Nasir. Karena apa? Artinya orang yang menilai Ibnu Taimiyah sesuka hati mereka ini jelas adalah orang yang tak pernah menguasai kitab Ibnu Taimiyah. Sekelas Sirajuddin Abbas dulu itu ketika mengkritisi Ibnu Taimiyah hanya berdasarkan kebencian yang tertuang atas informasi kelompok-kelompok Sufiyah yang ada di Mekah ketika itu. Terutama yang bersanad kepada yaitu Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu misalnya. Kan sumber kebenciannya dari sana semua. Satu dari Syiah Al-Amiri, yang kedua Al-Amin Al-Amiri, yang kedua adalah dari Syekh Syed Ahmad Zaini Dahlan, dari beliau. Keduanya sumber kebenciannya dari sana. Karena terus terang saja ketika itu kalau kita lihat cara berfikirnya, orientasi dari Muhammad bin Abdul Wahab kepada Ibnu Taimiyah juga gitu. Kemudian beliau Bapak Haidar Nasir menyebutkan bahwa di sini Ibnu Taimiyah menjadi orang yang tertuduh melahirkan berbagai macam aliran radikal. Padahal kalau menurut beliau, kalau berpikir radikal, orang yang bersuara radikal ya dengan menumpas kelompok yang tidak disukainya dengan keji dan mungkar, bahkan menindak mereka dengan berbagai macam tuduhan,
itu jelas dia radikal juga. Pahamnya radikalis itu ya, radikalisme. Jadi orang-orang yang berlagak menuduh radikal itu lebih radikal. Contohnya saja, pembubaran pengajian itu hanya terjadi di Indonesia, tidak terjadi di mana-mana gitu. Hanya terjadi di Indonesia ini pembubaran pengajian ya. Jadi Indonesia ini lebih, terus terang saja kalau kita lihat, itu sungguh luar biasa peristiwa bagaimana kemudian anggota-anggota yang menisbatkan kepada ormas itu melakukan berbagai macam tindakan liar atas nama kebenaran mereka. Jadi bukan kebenaran Islam, kebenaran mereka, lalu bertindak liar di mana-mana. Siapa sebenarnya yang mengubarkan radikalisme di Indonesia ini? Kita bisa baca itu. Kemudian di sini Bapak Haidar Nasir menyebutkan Ibnu Taimiyah secara ceroboh dimasukkan sebagai salah satu tokoh sumber paham radikalisme, padahal dialah yang menyatakan pemimpin non-Islam yang adil lebih baik ketimbang pemimpin Muslim nan zalim. Ini salah satu pandangan yang dijadikan acuan oleh Bapak Haidar Nasir, karena beliau mengatakan pemikiran pembaruan ulama besar dari Syria ini malah melampaui zamannya, karena di zamannya tidak ada yang seperti itu, karena tidak ada peristiwa-peristiwa orang kafir yang tadi orang-orang dikatakan tadi pemimpin non Islam itu yang adil tadi itu tidak pernah terlintas ketika itu, di zaman itu ya, belum pernah terjadi peristiwa peralihan kepemimpinan, tapi sudah berpikir seperti itu. Tapi sudah berpikir seperti itu yang terjadi gitu. Nah, itu salah satu acuan dari Bapak Haidar Nasir yang menempatkan Ibnu Taimiyah itu melampaui zamannya. Kehebatannya bisa dirasakan sekarang ini ketika non-Muslim membutuhkan kepemimpinan di tengah-tengah orang Islam gitu. Ada pertimbangan dari Islam. Ini salah satu contoh yang disodorkan oleh Bapak Haidar Nasir. Kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dalam artikel berjudul Agama Jadi Tersangka. Bayangkan saudara, mengapa kemudian dikatakan agama menjadi tersangka? Orang yang beragama, orang yang banyak ilmunya, orang yang mau mengkaji Islam karena terlalu cerdas dan pandai, orang yang membantah kebatilan di dalam Islam, lalu dikatakan sebagai teroris gitu. Jadi sekarang ini bukan lagi menilai perbuatan, ucapan saja bisa masuk penjara itu. Karena apa? Fitnahnya orang-orang yang keji di Indonesia ini yang dilakukan secara keji, ditujukan kepada siapa saja, muncungnya diarahkan oleh mereka untuk menjerat orang-orang yang melebihi mereka berbicara gitu. Artinya agama itu sudah dibuat oleh mereka. Jadi ada agama di sini dibuat oleh mereka, bahwa yang dimaksud agama Islam adalah mereka. Sementara kita yang bukan agama, yang tidak searah dengan mereka, itu tidak sejalan dengan mereka. Bahayanya kalau salafi ini misalnya digusur, itu bisa berakibat fatal terhadap persis ya Al-Irsyad Muhammadiyah. Karena ketiga organisasi ini dalam masalah ibadah tidak ada bedanya dengan orang yang dituduh salafi. Bayangkan, sehingga ketika kepolisian menjalankan undang-undang itu sudah paradok dengan Muhammadiyah sudah. Dia paradok dengan Persis, paradok dengan Al-Irsyad. Kalau cuma mengambil yang dari NU itu gitu. Itu parahnya itu. Paradok. Kenapa? Tadi itu ketika dia ukurannya salafi, itu kan masalah sholat. Sholatnya sama dengan Muhammadiyah, nggak ada perbedaannya gitu. Nah, ketika itu dijadikan ukuran oleh kepolisian, sholatnya beda. Misalnya tidak pakai kunut misalnya. Wah, itu Wahabi. Wah, kan gampang orang-orang mereka ini. Wah, itu Wahabi. Ini parah ini hidup. Berarti sudah kondisinya panas di dalam negara.
Nah itu ya, ini bahayanya di situ. Jadi tujuannya itu ganda, bukan hanya salafi tadi, termasuk orang-orang yang sama dengan salafi. Coba, semua dianggap paham salafi, Persis dianggap paham salafi, Al-Irsyad dianggap paham salafi, Muhammadiyah dianggap paham salafi, Wahabi menurut mereka, padahal itu kan dari sunnah Nabi. Disinilah letak komunikasi mereka yang bertujuan untuk menumpas Wahabi gitu. Itu ya. Nah, kalau kita lihat kata Bapak Haidar Nasir, ada sebagian golongan agama membeli isu radikalisme itu tanpa sikap kritis. Jadi tidak ada sikap kritisnya itu, sikap kritisnya itu hanya ya kalau orang-orang awam, misalnya seperti Islah Bahrawi datang ke Madura karena tahu orang Madura begini gitu. Orang Madura itu adalah orang yang tunduk kepada kiai. Ya, itu kadang-kadang digunakan sebagai politik oleh orang-orang politisi yang sok bicara anti politik gitu. Kasihan ya. Jadi saya sebagai orang Madura kadang-kadang itu merasa ini juga ya, prihatin jika kemudian Madura itu ditunggangi untuk anti kelompok lain gitu, dengan fitnah-fitnah keji yang disampaikan oleh Islah Bahrawi itu di Madura misalnya itu ya. Jadi ini biasnya luar biasa, biasnya bukan hanya saja, sehingga setiap Muhammadiyah di Bangkalan ada, di Pamekasan ada, di Sampang ada, di Sumeneb ada. Apa jadinya kalau terjadi benturan di situ antara Muhammadiyah dan NU? Ini berarti kerjanya siapa itu? Kerjanya Islah Bahrawi yang menebarkan kebencian di Madura itu. Kalau itu terjadi loh. Karena jelas di situ ada persamaan dengan salafi itu. Jadi sangat luar biasa yang yang dilakukan oleh Islah Bahrawi ini. Jadi ada sebagian golongan agama membeli isu radikalisme itu tanpa sikap kritis. Dalil dan fatwa keagamaan tentang radikalisme pun serta-merta dikeluarkan. Jadi ada dalil, fatwa dan sebagainya, kemudian menghukumi salafi, meminta kepada pemerintah supaya dibubarkan dan sebagainya. Ini jelas sekali. Kalau saya jelaskan seperti itu ya. Jadi siapa yang memicu ini? Ya kelompok Bahrawi semuanya gitu. Yang kemudian alhamdulillah ada peka dari tokoh-tokoh NU pusat itu untuk menghandle dan menganulir perkataan LDNU itu. Karena memang yang menunggangi itu di sana siapa saja bisa dilihat itu ya, orang-orangnya itu. Bukan main itu. Jadi bisa-bisa mencabik-cabik persatuan tadi itu. Jadi sebenarnya dengan berusaha apa? Ini kemarahan Islah Bahrawi, bukan kemarahan umat Islam. Islah Bahrawi yang menumpahkan keamarahan kepada orang-orang yang tidak mengerti Islam, yang itu bisa berakibat fatal terhadap agama Islam. Yang jadi sasaran itu adalah Islam. Kemudian di sini juga dikatakan, padahal ranah lain tak kurang permasalahan dan menjadi sumber masalah kalau kita angkat secara objektif ke ruang publik. Radikalisme itu milik siapa saja tanpa pandang bulu. Jadi radikalisme menurut Bapak Haidar Nasir itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya termasuk pembubaran pengajian itu radikalisme. Namun mereka kemudian pakai alasan radikal itu, kalau tidak radikal tidak akan membubarkan pengajian. Yang ngamuk-ngamuk ke masjid-masjid sampai membakar masjid itu radikal namanya. Yang menghancurkan masjid kemudian melumuri masjid dengan darah-darah haid itu juga radikal kemarin tuh. Karena ada masjid-masjid dilumuri darah haid dan sebagainya gitu. Itu radikal juga. Walaupun dilakukan dengan tuduhan ODGJ juga, yaitu upaya mencegah masjid tidak berdiri di Aceh yang dilakukan dengan itu radikal orang seperti itu. Itu ya. Jadi kalau kita berbicara radikalisme, tentu saja
menjadi persoalan tersendiri. Kemudian dikatakan radikalisme itu milik siapa saja tanpa pandang bulu. Sejarah mengenal radikalisme petani sebagai gerakan perlawanan. Radikalisme petani ya. Ini satu contoh yang kita perhatikan. Tanyakan kepada kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, kenapa dan atas nama apa mereka menyandera dan berbuat teror terhadap orang-orang tak bersalah. Kelompok ini pun tidak disebut teroris dan radikal. Tentu selalu ada alasan untuk pembenaran. Biasanya nanti berbagai macam apa yang, ingat loh, kalau berbicara Muhammadiyah itu, Muhammadiyah lebih banyak datanya ya. Tentunya kalau berbicara data itu, tapi tidak ada orang-orang yang di Papua itu yang Papua itu kemudian dicap radikal, kriminal ya. Jadi kalau orang lain selain Islam itu pasti kriminal. Kalau Islam ekstremis, radikalis, wah macam-macam yang dilakukan ya. Tetapi tampak sekali bias parameter yang dipakai ketika mengaitkan dengan agama. Paparnya seperti itu Bapak Haidar Nasir. Jadi itu kalau kita bahas perkataannya Bapak Haidar Nasir dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang terdapat yang terjadi di Indonesia ini memang sangat memprihatinkan. Menangis batin kita itu melihat kondisi Indonesia yang tentu saja dicabik-cabik oleh mereka yang sakit hati gitu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Jadi hati mereka ini berpenyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu sehingga mereka semakin sakit. Jadi bukan merajut persatuan tapi memecah belah persatuan. Jadi tadi kalau misalnya ukurannya itu salafi karena tidak berkunut misalnya ya, karena kemudian sholatnya seperti tidak pakai dzikir bersama dan sebagainya, itu kemudian dianggap sebagai penodaan terhadap Islam di Indonesia, berarti sudah menuduh Muhammadiyah, menuduh Persis Al-Irsyad itu adalah Wahabi dalam pengertian mereka itu. Jadi mereka ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Ketika parameternya menggunakan itu, tentu saja akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh kelompok tersebut yang bisa berakibat fatal. Ini barangkali dari saya, seharusnya kita orang-orang Muhammadiyah tidak diam, semuanya memberikan dukungan kepada yaitu langkah-langkah ataupun penjelasan Bapak Haidar Nasir kepada kita, agar kita itu berjiwa kritis dan tentu saja lebih komunikatif dengan umat. Biarlah mereka itu merusak umat, kita terus membangun umat. Kita cerahkan umat ini dan jangan menjadi orang yang diperbudak oleh hawa nafsu orang-orang yang anti persatuan di Indonesia. Kita bisa melihat orang-orang yang anti persatuan itu orang yang tak mau menerima paham orang lain di negara ini gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.